Satu korban tertimbun longsor di Sukabumi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Proses pencarian korban dilakukan dengan alat seadanya. Satu korban tertimbun longsor kembali ditemukan di lokasi pencarian di Kecamatan Simpenan. Hingga Sabtu malam, total korban yang belum ditemukan berjumlah 4 orang. 3 orang berada di wilayah Kecamatan Lengkong, 1 orang berada di Kecamatan Simpenan. Sementara data terbaru dari BPBD Kabupaten Sukabumi, total yang meninggal dalam kejadian ini berjumlah 5 orang. Bahwa pukul 10 tadi ditemukan korban atas nama Yayar, ada satu korban yang kita cari, ditemukan oleh warga sekitar di sana. Untuk yang masih dalam pencarian dengan ditemukannya salah satu korban di Kecamatan Simpenan, itu berarti masih ada 4 lagi. Visual udara memperlihatkan kondisi banjir yang melanda Kecamatan Palabuhan Ratu, Sukabumi. Sejumlah rumah warga yang berada di bantaran Sungai Cipalabuan rusak akibat terseret arus banjir. Material longsor dan puing bangunan rumah yang hancur terlihat menumpuk di bantaran sungai. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau jembatan Cidadap yang putus akibat diterjang banjir bandang di Kecamatan Simpenan, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi jembatan kini tak bisa dilalui kendaraan. Dalam kunjungannya, Gibran langsung berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk memperbaiki jembatan tersebut. Setelah selesai meninjau jembatan Cidadap, Gibran kembali melanjutkan kunjungannya ke wilayah Palabuhan Ratu dan Gumelar yang menjadi lokasi banjir bandang. Berikutnya saudara, pencarian korban longsor di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hari ini kembali dilanjutkan. Tim gabungan menambah personel untuk memaksimalkan pencarian 4 korban hilang. Tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas kembali melakukan pencarian terhadap korban longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah alat pendukung pun dipergunakan untuk membantu proses pencarian, mulai dari alat manual hingga drone thermal yang digunakan Basarnas untuk mencari korban. Sementara itu, hingga saat ini saudara, ada 4 orang korban yang masih belum ditemukan di 2 kecamatan karena tertimbun longsor. 3 orang diantaranya berada di Kecamatan Lengkong dan 1 orang berada di Kecamatan Simpenan. Ke Kecamatan Lengkong untuk membantu mensupport tim kami yang sudah berada di sana. Untuk pencarian nanti kami akan menggunakan drone thermal juga, dan ada yang akan menyisiri di sekitar sungai di LKP. Untuk personel ada 35. Tambahan berarti ya? Gabungan dari Basarnas dan teman-teman relawan potensi besar. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana di Sukabumi, Jawa Barat. Insan, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di sana? Wilayah mana saja yang terdampak paling parah? Dan saudara, memang hingga saat ini bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi ini masih terus dilakukan recovery atau perbaikan, mulai dari bencana banjir dan juga bencana longsor. Dan memang tepat saya berada saat ini adalah yang sebelumnya wilayah banjir di Kecamatan Palabuhan Ratu yang saat ini memang masih terus dibersihkan oleh warga. Dan selain banjir pun terdapat bencana longsor yang terjadi di sejumlah kecamatan, yaitu yang paling terparah itu di Kecamatan Simpenan dan juga Lengkong. Dan di mana di Kecamatan Lengkong dan juga Simpenan ini ada warga yang memang tertimbun dan saat ini yang belum bisa ditemukan, yaitu 3 orang di Kecamatan Lengkong masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan, dan 1 orang di wilayah Kecamatan Simpenan yang saat ini masih dicari oleh warga setempat dan juga relawan. Dan memang perlu diketahui bahwa saat ini memang tim SAR dan juga relawan lainnya berfokus pada proses pencarian korban yang tertimbun longsor dan juga proses penanganan longsoran, karena memang longsoran ini terjadi di sejumlah
titik di ruas jalan nasional yang mengarah dari Pelabuhan Ratu menuju Sagaranten. Dan memang satu lokasi kecamatan yang saat ini memang masih belum bisa ditembus, yaitu Kecamatan Simpenan, karena selain jembatannya terputus, sejumlah titik jalan pun tertutup oleh longsor. Maka saat ini memang tim SAR mengarah ke Lengkong terlebih dahulu untuk melakukan proses pencarian. Seperti itu. Tapi wilayah mana saja, Insan, yang jadi fokus pencarian dan apakah ada kendala yang dialami oleh tim SAR selain tadi yang Anda sebutkan aksesnya sulit untuk dilalui begitu? Ya, memang saat ini fokus pencarian, proses pencarian dan fokus penanganan pun dilakukan, dikonsentrasikan terhadap 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Lengkong dan juga di Kecamatan Simpenan. Di mana untuk proses pencarian saat ini difokuskan di Kecamatan Lengkong, yaitu 3 orang masih tertimbun. Dan untuk kendala memang masih sama dari hari kemarin, yaitu akses jalan untuk menuju LKP atau tempat kejadian pencarian itu masih terhambat karena memang di sejumlah titik mengalami longsor. Dan memang perlu diketahui bahwa Pos SAR Sukabumi itu berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Dan Kecamatan Pelabuhan Ratu ini adalah yang paling terdekat untuk proses evakuasi sebenarnya ada di Kecamatan Simpenan. Namun karena Kecamatan Simpenan ini masih belum bisa diakses dan masih terisolasi, sehingga tim SAR bergeser untuk melakukan pencarian terlebih dahulu di Kecamatan Lengkong yang mungkin memang lebih jauh dari Kecamatan Simpenan di lokasi pos SAR. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk dilakukan tim SAR untuk bisa menembus ke Kecamatan Simpenan, sehingga memang mereka harus melalui Kecamatan Lengkong terlebih dahulu untuk diselesaikan, dan setelah di Lengkong mereka akan bergeser ke Simpenan. Tapi hingga saat ini sekalipun memang belum ditembus oleh tim SAR dari Kecamatan Simpenan, berdasarkan informasi seperti yang kemarin dilakukan di Kecamatan Simpenan juga dilakukan proses pencarian oleh warga dan relawan yang memang berada di lokasi sejak awal kejadian. Seperti itu. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Insan Maulana langsung dari Sukabumi, Jawa Barat.